Halo, perkenalkan, nama saya Rol Panehan 2036 0011 Prodi Teknik Informatika. Pada hari ini saya ingin menjelaskan proses tentang sistem operasi yaitu DOS, sistem operasi dan DOS, Disk Operation System. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau biasanya disingkat dengan OS adalah program yang menyediakan tampilan antara aplikasi dan hardware yang ada pada komputer. Bisa diibaratkan sistem operasi sebagai jembatan antara aplikasi yang ingin dijalankan dengan hardware yang tersedia. Sehingga tanpa adanya sistem operasi, kita tidak dapat menjalankan aplikasi yang ada pada komputer kecuali aplikasi booting. Tugas utama sistem operasi adalah melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah data dan perambahan web. Aplikasi sendiri merupakan program yang ditulis untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaannya, seperti program akuntansi, pemrosesan data, pengelola database, manajemen sistem informasi, dan lain-lain. Lalu di sini ada contoh ada fungsi sistem operasi, yaitu kelola memori akses acak dan jalankan aplikasi dengan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, kelola CPU berkat algoritma pemrograman. Lalu ada mengarahkan input dan output data melalui driver, melalui input atau output peripheral. Lalu yang keempat, kelola informasi untuk berfungsinya PC. Ini bertugas mengarahkan otorisasi penggunaan untuk pengguna. Lalu ada kelola file. Lalu ada sejarah DOS. Ini udah masuk inti bagian materi. Inti bagian yang harus dijelaskan. DOS. IBM dan Microsoft selanjutnya merilis versi-versi DOS, di mana versi IBM yang langsung dibundle dengan komputer IBM PC disebut dengan IBM PC DOS, atau biasa disebut International Business Machine Personal Computer Disk Operation System. Pada awalnya, IBM hanya menggunakan apa yang layak digunakan dari MS-DOS yang dirilis oleh Microsoft seperti program-programnya atau utilitas yang disertakannya. Yang kedua, karena itulah versi IBM selalu dirilis lebih lambat dibandingkan dengan versi MS-DOS. Tapi MS-DOS versi 4.0 adalah versi MS-DOS pertama yang benar-benar sama seperti IBM PC-DOS karena Microsoft sedang berkonsentrasi untuk mengembangkan sebuah sistem operasi penerus DOS yang disebut dengan OS _2. Microsoft ketika melisensikan DOS kepada IBM menandatangani perjanjian lisensi yang salah satu poinnya mengandung bahwa Microsoft boleh melisensikan MS-DOS kepada perusahaan selain IBM. Dan para perusahaan tersebut dipersilakan mengubah nama MS-DOS menjadi nama yang mereka gunakan. Contoh, NADI-DOS, Compact DOS, dan lainnya. Kebanyakan versi-versi tersebut tentu saja sama dengan versi yang telah dikembangkan oleh Microsoft dengan MS-DOS-nya. Tapi Microsoft mulai mencabut perjanjian lisensinya sehingga para perusahaan lain harus menggunakan nama MS-DOS. Bukannya nama yang telah dikustomisasi sebelumnya. Hanya IBM yang diberikan keleluasaan untuk terus menggunakan nama IBM PC-DOS, bukannya MS-DOS. MS-DOS pun berkembang cukup cepat dengan fitur-fitur signifikan. Diambil dari beberapa sistem operasi lainnya seperti Microsoft Xenix, salah satunya. Varian sistem operasi Unix yang diberikan oleh Microsoft dan DR-DOS milik Digital Research, serta produk utilitas lainnya seperti Norton Utilities dan Symantec Corporation. Produk yang diadopsi seperti Microsoft Disk, Deframator, Visitus, dan Central Points. Produk yang diadopsi seperti Microsoft Antivirus, Manager Memory Bus atau M Expanded Memory Manager, KEMN dari QuarterDeck. Produk yang diadopsi seperti IMM 386, Compressed Disk,
Ada yang disebut disk compression, drive space dari stack elektronik, dan masih banyak hal yang diopsi lainnya. Ketika Intel Corporation memperoleh mikroprosesor baru yang disebut dengan Intel 80286, Microsoft dan IBM memulai proyek sistem dan operasi baru mengganti DOS yang disebut dengan OS 2. Ini pada dasarnya adalah versi MS-DOS yang berjalan dalam modus proteksi Protect Mode. Tapi Microsoft meninggalkan proyek OS 2 tersebut untuk memfokuskan diri pada pengembangan Microsoft Windows dan Microsoft Windows NT. Digital Research membuat semua antarmuka grafis yang dengan game, tapi sangat kurang populer pada komputer IBM PC atau compatible. Game ternyata mendapat pasarnya pada mesin komputer Atari ST, tapi akhirnya disalip lagi oleh Microsoft dengan versi Windows 3.0. Lalu sini ada pengertian DOS. DOS secara sederhana merupakan singkatan dari Disk Operating System yang menjadi cikal bakal OS Windows yang saat ini kita kenal dan gunakan pada perangkat komputer yang sedang presentasi. DOS ini merupakan sistem operasi yang paling sederhana dari segi interface, tapi cukup rumit. Sistem operasi ini bukan terbentuk grafis seperti OS modern yang ada sekarang, tapi berbentuk kosong berwarna hitam dan pointer memberi perintah pada perangkat. MS-DOS sebenarnya masih digunakan sampai dengan sekarang dan tertanam di dalam OS Windows yang terpasang pada perangkat komputer atau laptop kita. Mungkin lebih familiar dengan istilah command prompt (CMD). Lalu di sini ada fungsi DOS menggunakan data. Kita dapat menjaga file-file penting dengan adanya DOS ini. Sebab semua data komputer bisa diatur dan dijaga pada DOS. Caranya adalah dengan menjalankan prompt CMD atau command prompt pada komputer. Lalu ada menyelesaikan troubleshooting, yaitu untuk mengetahui akar masalah dan memperbaikinya. Kita bisa memanfaatkan DOS ini. Dengan menggunakan DOS, masalah yang terjadi pada perangkat akan lebih mudah ditemukan. Dengan demikian, masalah pun dapat segera ditangani dan perangkat lunak pada device dapat beroperasi secara normal kembali. Lalu yang ketiga ada mengatur file. Untuk memaksimalkan kinerja device, kita dapat memanfaatkan DOS untuk mengatur file pada komputer. Bukan hanya file terlihat saja, tapi juga file yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan. Yang keempat, dapat mengatur memori, yaitu untuk menyimpan semua file pada perangkat dibutuhkan memori yang nantinya akan diatur oleh DOS ini. Tidak hanya untuk menyimpan file, tapi juga mengatur ruang-ruang untuk file tersebut. Selain itu, kita dapat mengubah format file tertentu dengan lebih mudah tentunya. Di sini ada kelas-kelas DOS, Microsoft Disk Operating System, atau disingkat dengan MS-DOS, di antaranya Compact DOS, Handy DOS, Quick and Dirty Operating System, KeyDOS, dan lain-lain. Yang termasuk dalam sistem operasi MS-DOS dijual kepada para pembuat sistem komputer IBM PC compatible. IBM PC-DOS atau International Business Machine Personal Computer Disk Operating System meskipun masih buatan Microsoft, tapi telah diubah sedikit supaya bisa digunakan untuk komputer buatan IBM. Lalu yang ketiga ada Digital Research Disk Operating System disingkat dengan DR-DOS, dibuat oleh yang membuat sistem operasi CPM yaitu Gary Kildall. Lalu yang keempat ada Caldera DOS, yakni versi dari Novell Personal Network yang dijual kepada Caldera Corporation. Lalu ada Novell Personal Network yaitu versi DR-DOS, Digital Research Disk Operating System, yang dijual kepada Novell. Sebab perusahaan yang menaiki CPM gulung tikar atau mengalami kebangkrutan. Jadi Novell mengakuisisi Digital Research Incorporated. Lalu yang terakhir ada FreeDOS, dikembangkan oleh komunitas open source. Versi dari DOS ini belum berasal dari sisa-sisa perkembangan Caldera DOS. Sistem operasi DOS yang beredar di pasaran, di antaranya seperti PC atau personal komputer DOS, MS-DOS, Macintosh DOS, Apple DOS, Linux, dan lain-lain. Klasifikasi serangan DOS. Denial of Service Attack adalah serangan yang paling sering digunakan
daripada serangan yang lain. Hal ini dikarenakan mudahnya untuk melakukan exploit-nya pun banyak ditemukan di internet. Siapapun bisa mendownload sebuah website dengan hanya menggunakan simple command prompt. Tujuan utama serangannya adalah membuat suatu sistem crash karena overload sehingga tidak bisa diakses atau mematikan servis. Beberapa klasifikasi serangan DOS sebagai berikut. Satu ada LAN attack. LAN attack merupakan serangan kepada sistem dan program yang bernama LAN. Program LAN menyerang server yang dituju dengan mengirimkan paket palsu yang seolah-olah berasal dari server yang dituju. Dengan kata lain, source dan destination dari paket dibuat seakan-akan berasal dari server yang dituju. Akibatnya server diserang menjadi bingung. Lalu ada Lettiera. Program Lettiera merupakan perbaikan dari program LAN, di mana port yang digunakan berubah-ubah sehingga memungkinkan bagi pengamanan. Lalu yang ketiga ada ping broadcast atau Smurf. Mekanisme serangan yang baru-baru ini mulai marak digunakan adalah menggunakan ping ke alamat broadcast. Ini yang sering disebut dengan Smurf. Seluruh komputer yang berada dalam broadcast tersebut akan menjawab jika sebuah sistem memiliki banyak komputer. Dan ping broadcast ini dilakukan terus-menerus. Jaringan dapat dipenuhi oleh respon-respon dari device tersebut, akibatnya jaringan menjadi lambat. Lalu ada ping of death atau POD. Ping of death sebetulnya adalah eksploitasi program ping yang memberikan paket yang ukurannya besar ke sistem yang dituju. Beberapa sistem Unix ternyata menjadi hang ketika diserang dengan cara ini. Program ping umumnya terdapat di berbagai operasi sistem. Meskipun umumnya program ping tersebut menggunakan paket dengan ukuran kecil dan tidak memiliki fasilitas untuk mengubahnya besarnya paket, salah satu program ping yang dapat digunakan untuk mengubah ukuran paket adalah program ping yang ada di sistem Windows 95. Serangan terhadap keamanan sistem informasi. Security attack dapat dilihat dari sudut peran komputer atau jenis komputer, yaitu sebagai penyedia informasi, dan sistem informasi saat ini sudah mulai banyak yang menggunakan internet. Karena internet merupakan media yang paling ekonomis untuk digunakan sebagai basis sistem informasi. Hubungan antara komputer dan internet dilakukan dengan menghubungkan diri ke link terdekat, sehingga hubungan fisik biasanya bersifat lokal. Bakat ini menjadi penyebab internet menjadi media elektronik yang paling populer untuk menjalankan bisnis. Lalu ada serangan DOS attack pada WordPress. Layanan blog hosting WordPress.com seperti yang digunakan Inside IT terkena serangan denial of service atau DOS attack pada tempo hari, yaitu Sabtu 16 Februari 2008. Akibat serangan tersebut, beberapa pengguna blog tidak bisa mengedit tulisan atau login ke halaman blognya. Ned Mullenweg, juru bicara otomatis perusahaan di balik WordPress, menyatakan bahwa serangan tersebut menyebabkan traffic data di server WordPress melonjak sehingga 6 GB. Sejumlah blog tidak dapat diakses selama 5-15 menit pada hari Selasa. Hingga Selasa malam, Automatic bekerja mengembalikan layanan agar tampak kembali dan dapat digunakan oleh para WordPresser. Serangan tersebut tidak normal dan terjadi kali ini. Mereka bekerja keras untuk mengembalikan layanan kepada para pelanggan, tambah Mullenweg. Salah satu karyawan perusahaan di New York, Amerika Serikat, bahkan tidak bisa mengakses blog miliknya di WordPress.com selama lebih dari 15 menit. Sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut juga gagal mengakses blog atau mengirim komentar sama sekali di hari tersebut. Meskipun demikian, beberapa blog dapat diakses oleh publik. Motif penyerangan dari DOS. Diperkirakan serangan terjadi karena penyerang menargetkan serangan ke perusahaan terkenal situs web dengan traffic tinggi. Josh Ivers, juru bicara McAfee, menyebut serangan DOS sebagai hal yang lumrah meski beberapa tahun terakhir jarang terjadi. Ivers menduga serangan ini terkait dengan salah satu tulisan di WordPress blog yang menyinggung perasaan si pengirim serangan DOS tersebut. Namun belakangan diketahui bahwa ditemukan celah keamanan di WordPress yang membuat sejumlah penggunanya, apalagi yang digunakan oleh versi lama. Maka kemungkinan serangan hacker lebih besar. Semakin populernya WordPress, ternyata telah menjadi target utama para hacker untuk dijadikan kunci percobaan bagi mereka. Blog milik Nick Kubrilovic adalah salah satu korban merasa ulah dari hacker. Halaman blognya diubah tampilannya sebagai blog toko obat-obat
pada bulan Januari lalu. Pengaman sistem. Celah keamanan baru ditemukan lagi di bulan Mei dan harus diperbaiki dengan sebuah update oleh WordPress. Para hacker dengan mudah bisa memasang backdoor untuk memata-matai password kita sehingga suatu saat bisa diambil alih oleh mereka. Sebaiknya kita melakukan backup terhadap semua posting yang ada di WordPress. Setelah update, biasanya penyedia WordPress juga memberitahukan mengenai adanya celah keamanan terbaru dan memperingatkan kita agar berhati-hati. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan DOS. Kelebihan DOS yaitu walaupun terlihat jadul, namun tampilnya lebih simpel dan realistis dibandingkan dengan sistem operasi seperti Windows. Dapat melihat semua file yang ada pada hard disk sekalipun disembunyikan. Kekurangannya yaitu interface-nya kurang user friendly dan harus melalui CMD terlebih dahulu agar dapat dijalankan. Sebab Windows akan langsung menutupnya jika tidak melalui command prompt. Untuk mengetahui sebuah perintah diperlukan kode tertentu, maka dari itu jika ingin menggunakan DOS, kita harus menghafalkan banyak kode. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan serta presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.